Mbak. Waalaikumsalam, masuk Ma. Maaf ya Mbak, sudah mengganggu waktu Mbak. Oh tidak kok, tidak apa-apa. Jadi gimana kabarnya Sukma hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah kalau baik. Jadi hari ini nih Sukma nih sudah siap nih melakukan konseling. Sudah siap Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau Sukma sudah siap, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Sukma karena di sini kamu sudah bersedia dan siap untuk melakukan konseling hari ini. Iya Mbak, saya juga terima kasih karena Mbak juga mau mendengarkan keluh kesah yang saya alami pada permasalahan saya Mbak. Oh iya, jadi di sini justru saya loh yang merasa senang karena kamu sudah mau datang dan tidak keberatan untuk menceritakan permasalahan yang kamu alami dan juga pengalaman yang kamu alami kepada saya. Dan kamu juga tidak terpaksa untuk melakukan konseling ini kan? Iya Mbak, betul Mbak. Malah saya merasa senang Mbak. Oke, jadi kemarin kesibukan apa yang kamu lakukan? Saya lumayan sibuk Mbak kemarin karena ada beberapa tugas kuliah yang saya kerjakan untuk ngejar waktu deadline yang diberikan Mbak. Jadi kemarin saya lumayan sibuk. Oh, seperti itu. Jadi apakah masih ada tugas kuliah yang belum kamu selesaikan? Untuk sekarang sudah tidak ada Mbak. Saya sudah senggang dan saya juga sudah nyicil tugas yang diberikan. Mungkin setelah ujian akhir semester nanti di situ saya akan sibuk Mbak. Karena juga mau mempersiapkan KKN, jadi banyak yang harus disiapkan. Wah, baguslah jika seperti itu kamu sudah bisa menyicil tugas perkuliahan kamu. Dan oh ya, sebentar lagi kamu mau KKN ya, jadi banyak kegiatan yang bakalan kamu lakuin untuk mempersiapkan diri mengikuti KKN. Iya Mbak, begitulah kira-kira dan pastinya banyak yang dipikirkan. Iya benar, pasti ya banyak yang dipikirkan. Pasti kamu bakalan merasa bahwa apa yang harus kamu persiapin, apa yang harus kamu untuk memikirkan nanti KKN ku di mana gitu ya. Iya Mbak. Oke. Baiklah, kita lanjut ya. Pada pertemuan sebelumnya di sini kan kita sudah membahas bagaimana proses konseling itu dan juga asas-asas yang ada dalam konseling. Serta kita sudah membahas kontrak waktu yang kita lakukan selama proses konseling itu, yaitu selama 15 menit ke depan. Jadi apakah kamu siap untuk melanjutkan konseling? Iya, sudah siap Mbak. Oke. Jadi pada pertemuan ini, pada hari ini saya sudah sampaikan bahwa kita akan membahas mengenai asesmen masalah kamu. Jadi sebelum itu kita rilekskan badan terlebih dahulu. Kamu bisa memposisikan posisi duduk kamu senyaman mungkin. Oke. Jadi bagaimana? Apakah sudah nyaman seperti ini? Sudah Mbak. Oke. Bisa kamu lakukan tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sudah Mbak. Oke, baiklah. Kalau sudah kamu melakukan pernapasan tadi, bagaimana apa yang kamu rasakan sekarang? Apakah kamu sudah rileks? Rileks Mbak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Sekarang kamu boleh menceritakan sama saya apa yang kamu rasakan, apa yang membuat kamu tertekan atau cemas, bahkan yang dapat mengganggu kamu dan juga pikiran kamu. Dari mana ya Mbak? Saya ceritakan, saya juga bingung Mbak. Jadi gini, saya merasa saya itu dijauhi oleh teman-teman saya sehingga dapat mengganggu pikiran saya. Saya berpikir bahwa tidak ada teman yang ingin bergaul dengan saya. Bahkan di kelas saya itu merasa sendiri dan tidak ada yang mau berbicara dengan saya ataupun mengajak saya mengobrol. Dan ketika diskusi di kelas juga Mbak, saya selalu mendapatkan kelompok terakhir, sehingga itu dapat membuat saya merasa cemas dan berpikir negatif bahwa tidak ada satupun teman yang mau bergaul dengan saya Mbak. Oke, jadi kamu di sini merasa bahwa diri kamu ini dijauhi dan tidak ada teman yang mau bergaul dengan kamu. Dimana di sini membuat kamu ini merasa bahwa dengannya ada perilaku dari teman kamu seperti itu membuat kamu merasa cemas dan berpikiran negatif kepada teman kamu seperti itu. Iya Mbak, betul Mbak. Itulah salah satu yang membuat saya berpikir negatif. Saya paham apa yang kamu rasakan.
dan tidak mau berteman lagi dengan kamu? Dari perlakuan mereka ke saya, Mbak, ketika saya berbicara, mereka tidak menggubris pembicaraan saya dan bahkan saya dicuekin, Mbak. Ditambah lagi, saya mendapatkan kelompok terakhir pada saat pembagian kelompok di kelas. Itu yang membuat saya berpikir bahwa teman-teman saya itu menjauhi saya. Oke, baiklah. Kamu berpikiran seperti itu karena adanya perlakuan dari teman kamu yang tidak memperdulikan kamu dan bahkan cuek sama kamu nih, sehingga itu membuat diri kamu merasa cemas dan dijauhi oleh temanmu. Ya, Mbak, begitu. Selain itu, saya juga menjadi pendiam ketika berada di kelas. Saya sulit untuk memulai komunikasi bersama teman saya karena saya rasa ketika saya berbicara tidak ada teman yang mendengarkan saya, Mbak. Jadi karena perlakuan dari teman kamu seperti itu, kamu ini menjadi pendiam nih di kelas, dan dikarenakan kamu berpikiran bahwa tidak ada nih teman yang mau bergaul dengan kamu dan bahkan berbicara dengan kamu seperti itu. Ya, benar, Mbak, begitu. Ya, saya bisa merasakan ketika saya berada di posisi kamu seperti itu. Ya, Mbak, jadi ketika jam mata kuliah itu berlangsung dan dosen meminta membentuk kelompok, di situ saya merasa cemas dan sedih akan mendapatkan kelompok akhir dan bahkan tidak ada yang mengajak saya bergabung. Oke, saya mengerti. Jadi apakah ketika berada di kelas dan pada saat pelajaran berlangsung, teman kamu ini masih seperti itu tidak ke kamu? Ya, Mbak, bahkan sampai sekarang saya diperlakukan seperti itu. Oke, baiklah. Bahkan teman kamu seperti itu kepada kamu ya? Iya, Mbak. Oke. Apakah masih ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Ya, Mbak, jadi saya memiliki masalah keluarga, Mbak, di mana saya merasa bahwa akhir-akhir ini keluarga saya tidak harmonis dan banyak permasalahan yang terjadi di dalam keluarga saya. Nah, ini juga yang menjadikan saya berpikir bahwa saya dijauhi oleh teman-teman saya. Apakah karena saya memiliki keluarga yang seperti ini? Dimana menurut saya, Mbak, ketika saya memiliki keluarga yang banyak masalah dan tidak harmonis, teman-teman bakal menjauhi saya karena saya memiliki keluarga yang tidak harmonis. Sehingga itu membuat saya berpikir negatif, tidak ada yang mau berteman dengan saya. Oke, saya paham maksud kamu. Selain masalah itu, kamu juga berpikiran dengan memiliki keluarga yang tidak harmonis, maka tidak akan ada teman yang ingin berteman dengan kamu. Ya. Iya, Mbak, betul. Nah, dari permasalahan yang saya alami, Mbak, itu saya rasa menghambat saya dalam berkomunikasi dengan lingkungan saya. Dan juga, Mbak, dengan permasalahan yang terjadi, saya merasa bahwa menjadi tidak fokus pada saat jam pelajaran di kampus, bahkan dapat membuat saya sulit tidur di malam hari. Bahkan kamu sampai sulit untuk tidur. Apakah kamu masih merasakan sampai sekarang? Iya, Mbak, masih. Ketika waktu tidur, saya sulit untuk tidur, Mbak. Ketika saya tertidur, itu sekitar pagi jam 5 subuh, baru saya bisa tertidur. Tetapi tidur saya itu hanya sejam, Mbak, sehingga hal itu mengganggu saya pada saat jam pelajaran di kelas. Dan saya menjadi tidak fokus dan merasa ngantuk, Mbak. Oke, baiklah. Kamu sudah menceritakan permasalahan yang kamu alami sekarang. Apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan? Sepertinya sudah tidak ada, Mbak. Oke, baiklah. Mengingat waktu pertemuan kita sudah habis, maka untuk hari ini kita akhiri sampai di sini dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, di mana kita akan membahas penetapan tujuan yang ingin kita capai dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Pada pertemuan selanjutnya, kamu di sini juga yang akan menentukan sendiri berdasarkan kemauan kamu dari permasalahan mana yang kamu nantinya ingin selesaikan. Bagaimana? Apakah kamu paham? Ya, Mbak, saya paham. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu ya, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jalan. Ya, Mbak.